di tahun 86 yang lalu. Itu ada peristiwa pesawat Challenger terbang dan meledak. Ada 7 pilot dan krunya meninggal. Ini saya sangat sedih. Waktu itu saya seusia adik-adik sekalian. Saya waktu itu SMP atau SMA ya, umur 16 tahun. Saya menulis surat dalam bahasa Inggris ke NASA waktu itu. Entah kenapa waktu itu saya ternyuh dengan cerita itu dan dibalas surat itu dengan kop surat dari NASA dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Itu surat itu menjadi semangat saya. Dan 2017 yang lalu, setelah 31 tahun, saya bertemu dengan adiknya di Amerika Serikat. Inilah yang dinamakan cita-cita ya. Jadi mungkin tidak serta-merta 5 tahun langsung cita-cita kita tercapai, tapi mungkin perlu perjuangan yang panjang, 31 tahun saya baru bisa bertemu dengan apa yang dulu menjadi kebanggaan saya. Jadi memang impian itu nggak akan terwujud ya dengan sendirinya mengalir, nggak juga. Tapi akan datang kalau kita berusaha untuk meraihnya. Tadi off. Saya share ya, paparan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Agus Arbowo. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Teknologi Penerbangan dan Kepala Program Pengembangan Pesawat Transport Nasional. Jadi pesawat transport nasional ini setelah tadi yang disampaikan oleh Om Sigit bahwa ada N250 yang berhasil terbang di tahun 1995 yang lalu. Kemudian belum sampai ke tahap komersialisasi karena faktor ekonomi, akhirnya pesawat itu kita tidak selesaikan. Terus kemudian saya diberi amanah untuk mengembangkan pesawat yang lebih sederhana sebenarnya. Dari sisi teknologi, itu teknologi lama, namun ini pesawat sangat dibutuhkan oleh negeri ini. Sebelum saya cerita banyak lah tentang pesawat ini, mungkin untuk membakar semangat ini. Jadi ada uji terbang pertama ya pesawat N219 ini. Jadi pesawat ini sudah terbang, sudah mendapatkan sertifikasi. Namun cerita tentang sejarahnya nanti sambil jalan kita sampaikan. Mungkin kita lihat dulu 7 menit mengenai apa itu N219.
maaf tadi mute. Tadi adalah terbang perdana ya, N219 16 Agustus 2017 yang lalu. Sudah berpuluh kali saya nonton video itu, Om Sigit. Tapi tetap saja saya terharu ya, karena bisa dibayangkan 2011 itu masih kertas kosong. Wow. Terus kemudian kita membangun piece demi piece, jadi satu potongan-potongan aluminium, sekitar 12.000 potongan kita gabung, kemudian kita tes, kemudian kita uji terbangkan, sampai mendapatkan sertifikat sekarang. Ini adalah perjalanannya. Baik, saya mulai presentasi saya. Jadi sama dengan Om Sigit, kita dulu kuliah di Jepang atas beasiswa dari Pak B.J. Habibie. Kemudian saya melanjutkan juga dengan menggunakan Mombuso hingga tahun 2005. Setelah itu saya pulang ke Indonesia, banyak proyek yang saya kerjakan, mulai dari bom, roket, rudal. Kemudian di 2011 diberi amanah sebagai kepala program pengembangan pesawat transport nasional. Sekarang setelah 8 bergabung dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Pusat Teknologi Penerbangan BRIN. Ini dulu tadi ceritanya, jadi sekilas cerita mengenai bagaimana memanfaatkan hari libur dengan kegiatan yang positif, salah satu dengan sepeda. Jadi pesawat itu kenapa kok bisa terbang? Ya sebenarnya sama dengan burung ya. Jadi burung ini keduanya punya sayap. Jadi kalau tidak ada sayapnya maka itu bukan pesawat terbang. Walaupun sekarang sudah ada drone quadrotor yang menggunakan baling-baling. Tapi prinsipnya sama, yaitu menggunakan sayap. Jadi sayap itu kalau kita potong penampang seperti di sini ada wing, di situ di atas dan di bawah itu dibentuk kontur. Seperti sebelah kanan ini konturnya macam-macam. Nah, konturnya inilah yang menyebabkan aliran yang ada dari depan itu yang di atas akan melalui jalur yang berbelok, sedangkan yang di bawah itu melalui jalur yang lurus. Nah, ini ada perbedaan kecepatan antara bawah dan atas sehingga menimbulkan tekanan yang berbeda. Jadi di atas ini kecepatannya lebih tinggi sehingga pressure-nya lebih rendah. Sedangkan di bawah lebih lambat daripada di atas, maka tekanannya akan lebih tinggi. Nah, ini hukum Bernoulli ada, teman-teman di adik-adik di SMK pasti sudah paham juga tentang Bernoulli, sehingga ada gaya angkat. Nah, gaya angkat inilah yang sebenarnya membuat kenapa burung bisa terbang. Juga pesawat dengan sayap yang tidak terlalu besar, tapi bisa mengangkat besi sebesar itu. Ada rodanya, ada penumpangnya, ada kargonya. Jadi banyak orang mengambil istilah pesawat itu adalah burung besi. Karena memang benar-benar isinya adalah metal dan ada besinya juga. Walaupun di sekarang dan di future nanti menggunakan carbon fiber, menggunakan komposit yang jauh lebih ringan, bukan besi lagi. Tapi pada prinsipnya bahwa itu dimungkinkan karena pesawat itu mempunyai sayap. Kemudian ini bentuk-bentuk sayap macam-macam. Jadi kalau adik-adik melihat jenis-jenis pesawat tempur misalnya kenapa harus itu sayapnya delta. Itu kecepatan supersonik, kecepatan di atas 1 Mach. Atau pesawat yang memang terbangnya pelan. Kan untuk rekreasi ngeliatin pemandangan itu kan nggak perlu harus cepat-cepat. Jadi itu diperlukan sayap yang rektangular kotak gitu aja cukup. Yang penting bisa ngangkat pesawat itu sendiri, jalannya pelan, kita bisa lihat pemandangan ke bawahnya. Kalau untuk pesawat tempur memang diperlukan sayap yang kuat dan kemudian juga dia harus bermanuver untuk bertempur. Nah itu menggunakan sayap dengan variasi yang berbeda. Ini adalah salah satu karya kami di Pusat Teknologi Penerbangan. Jadi kita selain mengembangkan nantilah cerita tentang N219, ini pesawat yang kecil-kecil lah. Jadi pesawat namanya 8 surveillance UAV atau drone kalau sekarang lagi in ya. Jadi pesawat yang dari yang kecil, yang dari dengan menggunakan propulsi elektrik, jadi terbangnya bisa dilempar, terus terbang, muter-muter, motret-motret, kemudian bisa turun lagi. Atau pesawat yang seri yang lebih gede,
sekitar 50 sampai 100 kg. Nah, ini dipakai untuk membawa kamera yang berat, kamera yang resolusinya tinggi, bisa memotret tanaman, bisa memotret hutan dari ketinggian yang lebih tinggi. Jadi ini banyak sekali variasi pesawat-pesawat UAV ini yang kita kembangkan juga, berbahan komposit tentunya, yang ringan. Ini mungkin adik-adik semua tertarik pastinya dengan pesawat yang sekelas ini ya. Sebelum nanti cita-cita membangun pesawat yang sebenarnya, kita mulai dari yang kecil dulu. Nah, ini kenapa kok kita membangun pesawat drone ya, pesawat kecil ya, selain biayanya murah, kemudian bisa dioperasikan kapan saja, terus terbangnya juga sekitar 50 sampai 150 meter. Kemudian nggak perlu harus landasan lapangan terbang yang sangat diatur oleh regulasi, kemudian dapat beroperasi juga di medan-medan seperti pegunungan, jurang, dan sebagainya ya. Kemudian untuk aplikasinya macam-macam nih. Yang in saat ini kan seperti untuk film ya, film-film sekarang menggunakan drone, ya, jadi ada mobil atau orang lagi terjun dari payung, di sampingnya ada drone yang mengamera. Ini cukup menarik juga. Kemudian juga ada sekarang untuk pertanian, untuk menyemprot pupuk misalkan, atau ada juga yang untuk mengirim barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan drone. Ini juga sudah populer di negara-negara maju, dan di Indonesia saat ini juga sedang dikembangkan. Kemudian juga untuk militer, untuk perang ya, seperti adik-adik sekalian melihat bahwa ada penggunaan drone dalam peperangan, kemudian juga untuk pemetaan, memetakan gunung-gunung berapi yang sedang aktif. Nah, ini kan kalau manusia yang datang ke sana tentunya akan membahayakan bagi pilot. Nah, ini kita gunakan drone untuk memantau dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Kemudian ada dua nih yang tadi saya sampaikan, ada drone yang menggunakan fixed wing, sayapnya tetap, dan ada juga yang menggunakan multirotor. Drone yang ada di pasaran sekarang ini paling banyak memang yang menggunakan multirotor. Nah, ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, namun biasanya itu ada juga di combine, jadi bisa terbang vertikal, juga ada yang bisa terbang secara datar, karena sayap pesawat terbang kan bisa mengangkut payload yang lebih tinggi kalau menggunakan fixed wing. Ini adalah bagian-bagian dari UAV. Ada engine, ada fuselage atau bodinya, kemudian sayap, kemudian ada juga di ekor itu ada elevator maupun rudder. Nah, ini sama dengan pesawat terbang yang berpenumpang. Ini pesawat UAV ini secara sederhana di skala kecilkan lah, istilahnya pesawat di skala kecilkan ya bentuknya seperti ini. Ini mudah, namun saat ini memang kita batasi ya, secara hukum penerbangan kita batasi penggunaannya, tidak boleh di tempat-tempat vital seperti dekat istana negara atau di dekat bandara, tidak boleh kita menerbangkan UAV karena itu akan membahayakan dengan penerbangan sipil yang sedang terbang saat itu. Ini adalah contoh ya, contoh dari uji terbang pesawat yang kecil tadi, yang UAV. Ini cukup menarik karena kita desain sendiri, kita belajar mendesain, kemudian kita manufaktur, merakit, kemudian menerbangkan. Ini luapan kegembiraan dari teman-teman yang merancang, bisa tahulah ya feel mereka pada saat itu bisa terbang. Kegembiraannya luar biasa. Kemudian juga pada saat bisa mendarat dengan sempurna, itu juga kepuasan tersendiri. Ini mungkin adik-adik muda bisa mengembangkan pesawat yang sekelas ini, saya yakin itu. Ini juga salah satu uji terbang tapi dari atas kapal laut. Ini juga menarik karena di kondisi landasan yang pendek di atas kapal kita
si pesawat ini terbang, kemudian kita gunakan untuk memantau keadaan lawan, keadaan musuh yang ada di 50 km di depan. Kalau dengan kapal kan tentunya perlu waktu yang lama karena kapal bergeraknya lambat. Kita terbangkan dulu pesawat UAV ke titik lawan, kemudian kita pantau dari sana dia berada di posisi apa, menggunakan senjata apa, kemudian pesawat itu balik dan memberikan informasi kepada pasukan yang ada di kapal ini. Itu kita gunakan untuk itu. Kemudian juga ada juga pengujian yang menggunakan parasut, yang spannya sekitar 2,4 meter, kita terbangkan, kemudian kita daratkan dengan menggunakan payung. Jadi memang menarik karena terkadang si UAV ini harus mendarat di kapal yang landasannya kecil. Supaya diperhatikan. Nah, seperti ini. Jadi keluar parasutnya, kita pick up wahananya. Karena kalau mendarat di darat kan perlu landasan yang panjang. Kenapa? Di atas kapal nggak bisa. Gitu loh. Nah, ini menggunakan parasut. Ada juga yang terbangkan dengan menggunakan katapult seperti ini, launcher. Ini kita terbangkan. Kemudian mendaratnya menggunakan jaring. Ini juga salah satu alternatif pendaratan di saat kita tidak punya lapangan yang panjang untuk mendarat. Nah, seperti itu. Jadi UAV-nya bisa kita pick up, kita ambil dengan menggunakan jaring. Ada juga yang terbang kombinasi, jadi terbang secara vertikal, setelah sampai di atas dia terbang secara horizontal. Jadi ini gabungan. Jadi ini perkembangan teknologi yang terbaru. Bagaimana kita mengkombinasi menerbangkan pesawat tanpa membutuhkan landasan untuk terbang atau mendarat, dan dia bisa terbang jaraknya jauh, sampai 100 km, 200 km masih sanggup. Nah, ini kelebihan dari pesawat yang bisa terbang vertikal dan take off. Kemudian ada juga yang quadrotor ini dipakai untuk menyemprot pupuk. Nah, ini sekarang juga sedang tren bahwa sawah-sawah itu tidak disemprot secara manual, tapi menggunakan bantuan drone. Jadi si petani tinggal menggunakan remote, membuat jadwal, dan kemudian di peta dia memberikan arahan. Drone itu akan terbang sendiri, menyemprot sesuai dengan yang diinginkan. Ini adalah teknologi yang baru. Baik, kita kalau melihat bahwa di Indonesia itu tidak hanya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan yang punya lapangan terbang yang canggih, ada tempat terminalnya yang nyaman. Di Indonesia juga ada lapangan terbang yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini, dengan kemiringan dan di ujung sana adalah jurang. Artinya, pilot kalau sudah membuat keputusan untuk terbang, harus berhasil. Karena kalau tidak berhasil, maka pesawat akan masuk ke jurang. Ini adalah tantangan bagi kami, pengembang pesawat terbang. Ini juga sama. Wow. Ujung landasannya adalah jurang. Betul, dan panjangnya hanya sekitar 300 meter. Wow. Ini kami harus membuat pesawat yang bisa mendarat dan terbang di landasan seperti ini. Yang pendek juga ya. Betul, di pegunungan. Seperti ini juga. Namun tidak juga semuanya buruk ya. Kita juga punya pantai yang indah. Ada 13.000 pulau yang masih belum terjamah, dan banyak tempat-tempat indah dengan pantai-pantai yang eksotis. Ini juga salah satu pertimbangan kami. Salah satunya kami akan mengembangkan pesawat N219 yang bisa mendarat di pantai-pantai ini. Nah, itulah yang menjadi cita-cita kami. Karena memang masalah di daerah terpencil ini kan tahu sendiri ya, di daerah Kalimantan, di daerah Papua, jalan itu tidak seperti yang ada di jalan di daerah Cikarang, Bekasi, Jakarta yang mulus-mulus. Di sana untuk jalan 10 km saja mungkin perlu berapa jam karena harus menembus lumpur. Juga masalah medannya, ada pegunungan, sungai yang
lebar, kemudian untuk jalan ke sana harus perlu naik kapal. Ini memang masalah besar negara kita ya. Terus kemudian juga pesawat-pesawat yang ada di Indonesia itu hampir semuanya buatan luar negeri dan sudah tua-tua. Kalau sering mendengar kecelakaan pesawat di Papua, ya pesawat-pesawat tua itulah yang sering terjadi kecelakaan. Ya pesawat berumur 30 tahun, 35 tahun. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita ya, bahwa bangsa ini bangsa yang besar. Kenapa kok kita tidak bisa menyediakan sarana infrastruktur, sarana pesawat terbang buatan sendiri untuk saudara kita di sana? Itulah yang menjadi semangat kami dalam mengembangkan pesawat N219 ini. Memang tidak hanya kita saja yang bikin pesawat, ada perusahaan lain yang bikinnya juga, sehingga ini menjadi kompetisi ya. Kita bersaing dengan beberapa pabrikan di luar negeri, ada Viking, ada Dornier. Namun secara kelebihannya pesawat ini lebih besar. N219 lebih cakep lah, lebih gede kabinnya. Kalau kita masuk ke dalam nggak perlu nunduk, kita bisa berdiri. Terus kemudian seatnya juga agak lebar, juga jumlah barang yang bisa dibawa lebih banyak dibandingkan dengan lain. Dan juga nanti harganya juga lebih kompetitif ya, karena kita buat sendiri, otomatis kan jauh lebih murah apabila dibuat di luar negeri. Ini juga menjadi salah satu poin juga pada saat kita nanti akan menjual pesawat N219. Memang untuk membuat sebuah industri pesawat terbang nggak mudah ya, karena pesawat itu sendiri kompleks lah, subsistemnya banyak sekali, kemudian juga tidak boleh sama sekali kita miss atau gagal dalam perencanaan atau pengujian, karena sangat rentan kalau seandainya ada salah satu komponen ataupun bagian yang rusak, itu akan bisa menyebabkan katastrofik atau kecelakaan besar lah. Kemudian juga harus punya tenaga kerja yang spesial ya, high skill, dan biasanya sifatnya global. Jadi kalau adik-adik belajar atau kuliah di dunia penerbangan, kemudian sekolah vokasi juga mendapatkan type rating untuk maintenance pesawat misalkan, itu sertifikatnya tidak hanya berlaku di Indonesia saja, itu berlaku global. Jadi kalau misalkan pergi ke Dubai atau pergi ke Qatar, maka itu akan bisa dipakai. Dan ini memang industri pesawat terbang sangat penting bagi keunggulan daya saing. Selain itu juga bangun pabrik pesawat terbang nggak mudah ya, biayanya sangat besar. Dan alhamdulillah Pak Habibie sudah menancapkan industri dirgantara di Bandung. Sampai hari ini kita masih tetap maintain supaya tetap masih membangun pesawatnya. Kemudian kalau ini adalah litbang pesawat terbang di 8. Jadi kita memang sudah lama ya, dari tahun 63 kita ngembangin pesawat. Waktu itu diinisiasi oleh Bapak Nurtanio, Bapak pesawat Indonesia. Beliau adalah kepala 8 yang pertama. Setelah itu kita vakum selama 33 tahun setelah ditutupnya program pengembangan pesawat XT400. Nah, itu kita kembangkan lagi di 2011, kita bangun N219 hingga hari ini. Dan kemudian nantinya kita akan bangun yang pesawat jenis amfibinya. Ini adalah roadmap-nya, jadi kita bangun dari kertas kosong, terus kemudian kita buat piece by piece, satu persatu metalnya, kemudian kita gabungkan dalam jig-jig, kemudian kita tes satu persatu komponen atau semacam sayap, kita tes di tempat tertentu hingga ultimate load, hingga dia menjelang patah, kemudian landing gear-nya juga kita tes apakah dia mampu menahan beban sebegitu besar pada saat landing. Juga pada saat integrasi butuh ketelitian yang luar biasa. Tidak boleh ada satu titik pun yang miss atau salah, dan itu semua diawasi oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Ini adalah proses bagaimana kita menggabungkan yang piece by piece tadi, satu per satu kita sambungkan, kemudian kabel-kabel, avionik, sistem semua digabung menjadi satu. Kemudian di 2017 kita terbangkan seperti yang di film tadi, kemudian di 2018 kita uji terbang untuk sertifikasi. Jadi memang pesawat itu sebelum dijual ke publik, pesawat itu harus disertifikasi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sebelum didapatkan sertifikasi kita harus uji di mana pesawat dimatikan engine-nya satu di udara. Apakah pesawat ini tetap
terbang lurus atau tidak. Ini adalah salah satu contoh tes yang sangat berbahaya. Jadi satu engine sebelah kanan kita matikan, kemudian pilot harus sanggup menghandle pesawat supaya terbang lurus. Kalau dilihat di sini radarnya berbelok ke kiri begitu kencang. Jadi si pilot berusaha untuk mengcover supaya pesawat tidak cenderung ke arah kiri. Nah, ini adalah salah satu tesnya. Kemudian juga stall test. Jadi pesawat direm pelan-pelan sampai dia kehilangan gaya angkat dan mulai jatuh. Jadi pilot diminta untuk merecovery atau mengembalikan pesawat di posisi terbangnya. Ini adalah salah satu tes yang sangat berbahaya karena pesawat terkadang memang akan mengalami stall. Dan ini apakah N219 bisa recovery lagi atau tidak, ini salah satu tesnya. Itu garis pantai kelihatan lurus, itu menandakan bahwa pesawat sedang di posisi miring ke kiri. Nah, mulai dipelanin pesawat, engine-nya pelanin, mulai dia kehilangan gaya angkat. Gaya angkatnya kehilangan, terus kemudian mulai jatuh, spinning. Nah, ini mulai jatuh. Mulai jatuh, nah pilot kemudian take over untuk mengembalikan ke horizontal kembali. Nah, ini berhasil. Sama dengan ini juga. Ini dari sisi kanan kalau dilihat stall. Kalau melihat dari benang-benang yang di sini mulai bergerak itu artinya stall. Setelah semuanya ini bergerak, dia akan jatuh miring ke kiri, spinning. Hampir terbalik. Kalau dia terbalik akan sulit recovery. Jadi pesawat itu harus mengembalikan ke arah horizontal lagi. Ini adalah salah satu tes yang harus dilalui menjelang proses sertifikasi. Kalau ini adalah salah satu yang berbahaya juga, pada saat dia take off dari landasan, mesinnya dimatikan satu. Ini juga saya sendiri deg-degan karena pesawat bisa langsung jatuh pada saat sampai di ujung landasan. Ini kita lihat, dia running, kemudian di tengah jalan, engine yang sebelah kiri ini akan dimatikan. Nah, ini yang terjadi. Kalau itu terjadi, maka pilot harus bisa mengambil posisi supaya deviasi atau belok kirinya tidak terlalu jauh, karena bisa jadi pesawat gagal terbang dan jatuh. Nah, ini untuk menghindari itu kita tes ini. Nah, ini baling-baling sebelah kiri akan stop. Baling sebelah kiri akan stop, namun pesawat masih dalam garis yang sama. Nah, ini selain keahlian pilot, juga kemampuan dari pesawat N219 sudah teruji sampai ke sini. Jadi dengan satu pesawat pun N219 bisa terbang dan kemudian kembali ke landasan untuk mendarat. Nah, tes ini semua sudah kita lalui. Bahkan yang paling berbahaya sekalipun, ini adalah salah satu tes yang paling berbahaya. Pada saat kita uji di wind tunnel, kita lihat sayapnya akan bergoyang-goyang. Nah, ini kalau seandainya itu terjadi, sayap akan putus di tengah jalan. Seperti itu. Jadi kalau terjadi seperti itu, sayap akan putus di tengah jalan. Nah, itu kita bandingkan dengan uji terbang pada saat tes yang sama. Goyang-goyang. Nah, goyang-goyang. Namun tidak sampai seperti yang tadi di gambar sebelah kiri. Artinya pesawat N219 tidak akan mengalami flutter atau getaran yang sama dengan yang di gambar sebelah kiri. Ini semua tes sulit ini kita uji hingga berhasil. Kemudian salah satu juga ini adalah yang paling berbahaya adalah uji tabrak burung. Jadi terkadang pada saat pesawat take off itu ada burung di dekat landasan yang terbang, kemudian ditabrak oleh pesawat itu. Nah, pada saat pengujian memang beberapa kali kacanya pecah dan itu berbahaya bagi pilot. Kalau kacanya pecah dan menghantam pilot, maka pilot bisa luka-luka atau meninggal. Nanti pesawatnya siapa yang mengendarai kalau seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu tes ini, apakah benar nih kacanya kuat atau memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini salah satu tesnya. Ini ayam beneran ya, jadi burung beneran 1 kilo beratnya. Kita tabrakan dengan kecepatan 100 meter per second. Nah, ini luar biasa. Kita lihat ayamnya pas, ya, seperti itu. Jadi kacanya tidak apa-apa,
Jadi ini lulus kita namakan lulus uji ya. Jadi kalau pecah maka akan membahayakan pilot. Tes-tes seperti itu kita lakukan ya sampai dari awal, kemudian sampai 2020 kita mendapatkan type sertifikat. Jadi lulus uji, sudah dapat BPKB-nya lah. Ya, jadi sekarang bisa kita jual ke siapapun yang membeli pesawat ini. Jadi ini adalah bukti bahwa pesawat ini sudah lulus dari semua uji. Sedangkan untuk kedepannya, ini banyaklah pesawat yang ingin kita bangun. Jadi kita ingin mengembangkan pesawat yang lebih gede lagi, yaitu pesawat yang N245 untuk 50 penumpang, sampai 55 penumpang. Kemudian juga kita ingin bangun pesawat dengan penumpang di atas 80 penumpang. Ini juga meneruskan cita-cita Pak Habibie untuk meng-upgrade N250 menjadi N270. Juga yang saat ini kita sedang kerjakan juga adalah bagaimana pesawat itu bisa mendarat di air. Karena tadi sempat saya singgung bahwa pantai Indonesia itu luar biasa. Banyak sekali pantai eksotis yang belum kita datangin. Kalau ke sana harus naik kapal 5 jam, 10 jam. Tapi kalau menggunakan pesawat ini mungkin cukup 45 menit sampai 1 jam sudah sampai di sana. Artinya itu akan mempermudah para turis bisa menikmati keindahan pantai-pantai di Indonesia. Ini pesawat N219, kita kasih pelampung di kakinya, jadi rodanya kita ganti menjadi pelampung, pesawat itu bisa mendarat di air. Ini adalah salah satu contoh kenapa negara-negara lain mengembangkan pesawat yang bisa mendarat di air, seperti Jepang, Kanada, Korea mengembangkan pesawat-pesawat yang bisa mendarat di air. Kenapa kok Indonesia yang lautnya sangat luas ya, 70% Indonesia itu kan terdiri dari lautan, masa kita nggak bisa ngembangin? Walaupun sejarahnya sebenarnya sudah ada di zaman Pak Karno tahun 48 sampai 57 kita ada pesawat yang mendarat di Jambi, yang mendarat di Gorontalo, Catalina. Namun untuk pesawat yang sekelas ini untuk N219 kan belum ada, baru satu di Pulau Bawah di Batam. Di situ ada pesawat amfibi yang mendarat, yang terbang dari Batam, Hang Nadim, langsung mendarat di Pulau Bawah. Itu ada hotel khusus ya, hotel resort yang sangat mahal. Di situ biasanya turis-turis kaya datang ke situ menggunakan pesawat charter. Nah, ini kita coba bangun pesawat N219 ini juga bisa mendarat di air. Ini potensi untuk konektivitas dari daerah terpencil ke daerah-daerah yang berpotensi wisata bagus, ini akan terbuka. Ini menarik. Ini adalah salah satu kegunaannya. Jadi pesawat amfibius itu bisa mendarat di darat dan bisa mendarat di air. Ini lucunya di situ. Jadi pada saat dia mendarat di darat, rodanya keluar tuh dari pelampungnya itu yang di bawah itu. Dia mendarat di darat. Pada saat mendarat di air, rodanya dimasukkan ke dalam pelampungnya sehingga mendaratnya dengan pelampung itu. Ini yang sedang kita bangun. Maaf ini. Ini adalah potensi wisata yang luar biasa. Indonesia itu cantik. Ini gambar Photoshop. Jadi ini bukan real ini, Om Sigit nih. Jadi seperti inilah cita-citanya. Jadi pesawat yang N219 yang dipegang Om Sigit itu kita kasih float di bawahnya. Nah, kita gabungin jadi seperti ini nanti. Kira-kira 3 tahun 4 tahun mendatang pesawat ini akan terlihat di publik, insya Allah. Ya memang untuk menuju ke sana kita perlu nguji wind tunnel, kita perlu bikin modelnya. Ya dari seperti mainan beginilah kita bangun modelnya, kemudian hasil desainnya kita uji di tempat air, apakah benar dia bisa melampung atau tidak. Terus kemudian kita jalani seperti apa ombak yang terjadi. Jadi penelitian-penelitian seperti itu kita lakukan untuk meyakinkan bahwa kalau pesawat N219 yang segede gitu diberi pelampung, itu benar-benar bisa mengapung di air. Ini adalah gambaran bahwa kalau kita melihat dunia, kita bisa memperluas wawasan untuk bangun negeri. Ini alhamdulillah selama 10-20 tahun ini banyaklah interaksi saya dengan dunia luar dalam rangka pengembangan pesawat ini. Kita bertemu dengan banyak profesor di luar negeri, kita bertemu dengan banyak kolega industri pesawat terbang negara maju, rapat di sana. Nah, itu yang kita bawa ilmunya
agar kita punya PD ya, confident terhadap industri penerbangan kita. Ini adalah kita juga banyak sekali training di luar, bertemu dengan para ahli-ahli di sana. Jadi sahabat-sahabat muda, adik-adik muda ini wawasan ke luar sekarang terbuka lebar. Sekarang sudah tidak ada border lagi ya, selain adanya YouTube kita bisa belajar langsung ilmu dari mereka. Namun membuka wawasan kita dengan bertemu dengan mereka di sana itu akan jauh lebih meningkatkan kemampuan kita ya, confident level kita dalam mengembangkan teknologi di negeri kita. Kita juga datang ke industri-industri maju, kita belajar banyak dari mereka bagaimana sebuah industri itu dibangun dengan menjadi kebanggaan negara tersebut. Contohnya di Amerika Serikat yang dominan ya, pabrik pesawat dan industri komponennya kuat, sehingga itu menjadi proud yang sangat hebat di negeri sana. Kemudian juga bertemu dengan para diaspora di Indonesia di sana. Jadi banyak sekali orang Indonesia sukses di Amerika, di Eropa. Mereka bekerja di industri pesawat yang hebat-hebat. Mereka juga berasal dari Indonesia juga. Ada yang belajar mengenai mekanik, ada yang belajar mengenai struktur teknik, ada yang belajar mengenai aerodinamika di Indonesia. Kemudian mereka diterima di pasar global dan sampai hari ini mereka bekerja untuk itu. Dan suatu saat mereka akan pulang ke Indonesia dan membantu kami nih dalam mengembangkan teknologi pesawat di dalam negeri. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Di tahun 86 yang lalu, itu ada peristiwa pesawat Challenger terbang dan meledak. Ada 7 pilot dan krunya meninggal. Ini saya sangat sedih. Waktu itu saya seusia adik-adik sekalian. Saya waktu itu SMP atau SMA ya, umur 16 tahun. Saya menulis surat dalam bahasa Inggris ke NASA waktu itu. Entah kenapa waktu itu saya ternyuh dengan cerita itu dan dibalas surat itu dengan kop surat dari NASA dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Itu surat itu menjadi semangat saya. Dan 2017 yang lalu, setelah 31 tahun saya bertemu dengan adiknya di Amerika Serikat. Inilah yang dinamakan cita-cita ya. Jadi mungkin tidak serta-merta 5 tahun langsung cita-cita kita tercapai, tapi mungkin perlu perjuangan yang panjang. 31 tahun saya baru bisa bertemu dengan apa yang dulu menjadi kebanggaan saya. Jadi memang impian itu nggak akan terwujud ya dengan sendirinya mengalir, nggak juga. Tapi akan datang kalau kita berusaha untuk meraihnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa.